Pelajaran akan sama toh. Ya. Terus ujian apa segala macam Sama. nanti hasilnya baru Lihat beda. siapa yang unggul. Luar biasa. Bedanya di situ. Wow, luar biasa. Saya bilang, oh iya. Jadi tidak usah terlena. Tidak usah terlena dengan sekolah saja. Ya, Kok dia kaget. Laki-laki yang model-model begitu tuh dong Abu Nawas. Abu Nawas, betul. Betul ya, Abu Nawas. Abu Nawas tinggi. Laki-laki yang model begitu dong Abu Nawas. Karena namanya mahasiswa, Ya, masa muda, jadi betul. dia bikin kos itu, nanti sebentar berapa menit dia lihat satu dan lepas Lagi. Begitu. Itu laki-laki. Ya, itu buat teman-teman perempuan, hati-hati. Hati-hati adik-adik, betul. Pikir saya yang harus duluan, saya harus nomor 1. Ya. Kok dari belakang tadi Ya. ada sudah bilang kalau suami perfeksionis. Ya. Jadi suami itu bos. Masa istri S2 suami S1? Itu kan lucu toh? Ya, betul. Itu beda. Ya, betul. Jadi tapi tidak semua laki-laki Betul, seperti tidak itu. semua. Ada laki-laki yang sangat menghargai perempuan, suruh perempuan harus kuliah setinggi-tingginya. Betul. Dan memang mungkin pesan ini untuk semua perempuan, khusus yang perempuan. Ya. Mari kita sekolah tinggi-tinggi. Betul. Kenapa saya dengan teman dokter kita bisa sampai sahabat-sahabat pemirsa dimanapun kalian berada, hormat buat kalian semuanya yang sedang nonton. Hari ini saya punya kesempatan yang luar biasa ditemani oleh 2 orang anggrek hitam dari pegunungan Papua. Ini luar biasa, kakak. Saya mau bilang kakak Nona atau kakak ibu, saya juga bingung karena terlihatnya senyumnya manis sekali ya. Jadi teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada, senang kita berjumpa. Nah, ini kita akan share cerita tentang pengalaman kakak berdua ini di masa-masa kuliah sampai hari ini mereka sudah ada di dunia pekerjaan ya. Oke, apa kabar nih kakak? Kakak apa kabar? Wah, baik. Satu hal yang kita lupa, kalau kita orang gunung, kita salam biasanya kumbi ya. Ini teman-teman pemirsa di Nusantara sana, teman-teman luar Papua, itu kumbi, sapanya kita biasa bilang kaunak ya. Kaunak, wah ya, begitu. Jadi, nah kita akan cerita bagaimana perjalanan kisah hidup kakak berdua ini ya. Kakak berdua ketika di masa kuliah, dari masa-masa pahit sampai hari ini sudah ada di tempat kerja. Ya, saya juga berterima kasih buat kakak berdua sudah mau datang di studio kami, di tempat kami. Biasanya kini sudah. Ya, mungkin teman-teman semuanya yang sedang nonton, kakak ibu mungkin kakak ibu perkenalkan kakak punya nama. Setelah itu kakak di samping kiri saya juga. Mungkin kakak perkenalkan diri ke pemirsa semuanya. Baik, makasih adik Nias. Ya. Karena sudah mengundang kami di studionya, sederhana, tapi di sini sudah kita bisa menceritakan banyak hal. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryani di Balong. Wow, Suryani ya. Saya pikir Mbak Jawa, mana ada juga Suryani dari Papua juga, ada dari pegunungan. Luar biasa. Kalau kakak ibu sebelah nama siapa nih? Ya, nama saya Caroline Jejiko. Wow. JJ ya teman-teman ya, Jiki Balom ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kakak ibu dua ini tampaknya ini teman-teman muda pasti kalau kalian lihat mereka berdua nih seperti bagaimana kita akan kupas seputar mereka. Cerita bagaimana perjalanan hidup mereka ya. Nah, kakak berdua ini sekarang aktivitasnya apa saja nih kakak Jiko? Aktivitasnya apa di? Saya di Wamena. Pekerjaan saya sebagai dosen di STT di STT Arastamar. Wow, luar biasa, amazing. Ini kehormatan sekali. Terima kasih kakak sudah mau bersedia bercerita. Kalau kakak Ibu Suryani Jawanya Pegunungan Papua? Iya, kalau saya sendiri sekarang sebagai seorang ASN.
Wow, Aizen luar biasa. Sipil negara ya. Luar biasa di. Dengan pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya. Wow, selamat datang kakak, kakak ibu juga, kakak dosen, kakak Suryani juga. Luar biasa, ini kesempatan yang sangat luar biasa ya teman-teman muda. Dan kalian pasti penasaran sosok seorang anggrek hitam yang ada duduk di samping kiri kanan saya ini. Mereka ini orang-orang hebat yang sangat luar biasa ya. Dan kakak dulu hari ini kan banyak perempuan-perempuan Papua gagal dalam perjalanan ya. Banyak gagal dalam perjalanan dengan godaan-godaan si hidung panjang misalnya. Saya biasa bilang laki-laki itu hidung panjang begitu. Jadi mereka tergoda lalu putus di tengah jalan. Dan hari ini kan kakak dong sudah jadi ukuran buat teman-teman perempuan muda Papua ini. Lebih khususnya kita untuk adik-adik dari pegunungan. Kakak dorang bisa sampai ke sini tuh bagaimana ini kakak? Sampai sudah bisa kakak bisa ASN, kakak bisa dosen. Mungkin kakak bisa kasih tahu cara apa yang kakak dong lakukan. Karena bagi anak muda hari ini kan sangat susah sekali nih kakak sampai ke puncak karir. Kakak dong sudah di jenjang karir sekarang begitu. Kalau mungkin kakak ibu dulu, kakak Anggi. Baik, Ya. terima kasih ya. Siap kakak. Ya, sahabat muda ya, adik-adik generasi muda Papua, khususnya adik-adik generasi muda dari pegunungan, tanda kutip ya, kaum perempuan, Ya. bahwa sebetulnya kembali ke diri kita Ya. sendiri, Ya betul. kembali ke diri kita sendiri untuk mengerti akan tujuan hidup kita. Ya. Terutama kita harus tahu bahwa kenapa sampai kita bisa ada dalam dunia ini. Ya. Kita ada karena ada yang menciptakan kita, dia tahu bahwa Ya betul. dia sudah menentukan arah jalan hidup ini. Betul. Luar Maka biasa. Ya. kita sebagai manusia yang sadar akan pencipta, maka kita juga harus menciptakan hubungan khusus kita dengan Tuhan. Ya. Ya, kita bisa sampai sejauh ini karena Intinya dekat dengan Tuhan ya di setiap aktivitas ya. karena kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Setiap orang bisa berbuat baik dan punya hubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan akan yang melihat itu kan, yang menentukan itu Tuhan sendiri juga. Ya, betul. Artinya dia punya ukuran tersendiri. Betul, untuk setiap setuju, kita. Kakak. Jadi saat kita punya komitmen dengan Tuhan seperti apa, Betul. Tuhan juga akan lihat itu. Wow. Artinya di sini bisa yang menyenangkan hatinya seperti apa. Betul. Karena orang baik, orang jahat yang baru habis bunuh orang, dia keluar baru tiba-tiba orang minta tolong dia. Ya. Dia pasti akan berbuat baik untuk menolong dia, ataupun mungkin waktu untuk ibadah ke gereja pasti dia akan ke gereja. Betul. Toh, Betul. itu orang jahat saja bisa berbuat baik. Ya. Sekarang perbuatan baiknya itu apakah memang dia lakukan itu dengan sepenuh hati atau tidak, kan kita tidak tahu. Betul, kakak, betul, setuju. Tapi yang bisa ukur itu hanya Tuhan yang Betul. bisa ukur itu. Ya. Dan juga dalam hal-hal lain. Jadi saya pikir yang pertama itu kita bangun kesadaran diri kita dengan Tuhan Ya. yang telah menghadirkan kita Di dunia ini ya, dunia ya ini. luar Yang biasa. kedua, kita menghargai orang tua, Punya yang jeripah adalah ya, wakil betul. Allah. Betul. Jadi kenapa sampai orang tua itu dibilang wakil Allah? Ya. Yang kelihatan, Betul. yang tidak kelihatan kan Allah ini terkelihatan. Betul. Tapi kelihatan itu orang tua kita. Betul, kakak, betul. Saat kita menghargai orang tua kita dengan segala kekurangan kelebihan mereka, itu pun juga akan menolong kita. Ya. Sadar tidak sadar juga akan memacu kita untuk menolong kita, menata diri kita untuk meraih sesuatu dalam kehidupan Ya. kita. Oke kakak, tunggu dulu kak. Mungkin kalau kakak ibu nanti kakak beri kita ke sebelah lagi kakak Jika. Kakak dosen coba kakak sampai hari ini ada, coba mungkin kakak bisa kasih menggambarkan bagaimana kakak bisa hari ini bisa jadi dosen buat biar adik-adik yang nonton ini bisa ada gambar, oh cara
kakak dorang sudah puncak itu bisa paling tidak mereka bisa ikut jejaknya kakak lah gitu. Oke, mungkin sebelum itu mungkin kita dulu harus perkenalan kita punya status pendidikan. Iya, itu nanti betul. Boleh, sebelumnya. boleh, tidak apa-apa. Mungkin kakak boleh sebelum bicara mungkin kakak bisa cerita dulu SMA di mana, Mungkin seperti SMP di mana, iya ya. Ah, kakak SMP di mana, kuliah di mana, S1-nya di mana, S2-nya di mana. Ya mungkin kakak SD dulu di mana nih kak? Ya, sahabat muda. Dulu kakak itu SD di SDN Praswimba Kota Raja. Oh, Kota Raja di Jayapura sini. Ya, luar biasa. SD di Jayapura, SMP di YPK Kota Raja Dalam. Ya, wow. Terus SMA di SMA Taruna Bakti. Taruna Dharma. Oh, Taruna Kota Dharma. Raja juga. Ya, Karena tinggalnya di Kota Raja. ya, luar biasa. SMA situ terus kuliah, sempat masuk di Uncen. Ya. Masuk di Uncen sekitar 3 tahun. Kami satu angkatan. Oh, satu angkatan dengan kakak. Teman saya Dr. Suryani. Wow, luar Kita biasa. panggil dia dokter karena itu nama depan, gelar depan. Kakak luar biasa. Tidak Kak. bisa kita bilang Suryani saja. Siap, gerak, hormat. Dokter saya. Kita satu angkatan waktu itu, tapi tidak Luar kenal. biasa. Pisah-pisah, kuliahnya pisah-pisah atau Sama-sama, satu kampus? jurusan, satu Oh, jurusan. luar biasa. Ekonomi, pembangunan. Ah, Satu luar kita. biasa. Tapi di tengah jalan saya harus putus karena saya merasa itu bukan panggilan saya di Ya. Uncen. Ya, Karena memang sebelum itu saya memang dari dulu cita-cita saya itu menjadi seorang hamba Tuhan. oh jadi, ya berarti tinggalkan Uncen, kuliah tempat lain gitu. Wah, Jadi kuliahnya di mana? dulunya itu saya mau jadi penginjil, cita-cita mau jadi penginjil. luar biasa. Penginjil, tapi karena orang tua tidak setuju kita kuliah di sekolah teologi, Waduh. kita harus masuk di Uncen. Tapi sampai di sana macam ada sesuatu yang tidak nyaman. Tidak nyaman ya, betul. Kayaknya bukan panggilan di tempat umum, saya harus keluar ke Semarang, kuliah di Oh, kakak kuliah di Semarang. di Teologi Baptis Semarang. Wow, luar biasa Sampai di kakak. sana, terus lanjut waktu itu ambil tujuannya S1 tapi sampai di 3 saja, terus kawin, pulang ikut suami karena harus pulang ke Wamena. Ya. Sampai di Wamena selesaikan S1 di STT Rastamar Wamena. Wow, luar Lanjut biasa. S2 lagi di situ di STT Rastamar Wamena. Terus diangkat sebagai dosen. Wow, amazing. Karena pokoknya sekarang kan semua dosen ya mau tidak mau harus tetap Ya, menimba ilmu. upgrade terus. Harus upgrade terus. Ya, betul. Kalau kau dosen terus kau hanya sarjana, kau magister, kau tidak laku. No, itu Itu bukan tak buang zaman jauh. kita lagi. Ya, Jadi betul. sekarang masih lanjutkan Emang kuliah. anak komputer dia bilang upgrade terus, Ya, harus upgrade install diri ulang terus, install upload ulang ulang terus. supaya ada yang ilmu-ilmu pengetahuan baru. Ya, siap kakak lanjut. Jadi sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Wow, Sekolah Tinggi Ekumene Jakarta. wow, berarti kakak kesini liburan. Ya liburan sekaligus masih sambil ada susun-susun lah. Wow, penghargaan yang sangat luar biasa teman-teman muda yang sedang nonton ya. Wow, Saya masih baru ikut karir jejak teman saya. wah. Dr. Suryani. Tapi sangat luar biasa kakak, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Hari-hari mengajar sebagai dosen di STT STT Arastamar Wamena. Wow, luar Kalau biasa. di organisasi sebagai sekretaris GOW Kabupaten Jaya Gabungan Organisasi Wanita. Wow, wow. Itu untuk hari-hari. Kalau untuk hari-hari di rumah ya sebagai rumah tangga saya juga punya kursus masak, saya ada buka. Wow, luar biasa ya. Terima kasih banyak. Saya di Jawa di STT itu Ada musik gereja. Saya ambil musik gereja. Oh, luar biasa, luar biasa. Berarti sama dengan di Proskoneo Bandung. Nah, luar biasa. Siap. Mungkin kakak Dr. Suryani. Sorry tadi saya tidak panggil karena maaf. Nah, langsung kakak. Kita kan arahnya ke situ. Nah, Saat diskusi. oke siap. Kagetnya Pengarang. kan ke situ puncaknya. Itu orang bilang feel Jadi pesan kita poinnya di santai situ. dulu. Sip, Slow dulu. sip ya. Anda muda dia bilang sip ya. Oke kakak mungkin perkenalkan kakak diri dulu mungkin dulu SD dan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, mungkin kakak bisa ceritakan supaya adik-adik yang nonton, wih kita alumni ya. Gitu. Baik, sahabat muda. Ya, Saya dulu saya lahir di Saromena. Labewa berarti. Saya Labewa, Ya. lahir di Saromena.
Lahir tahun 1982, 11 Februari. Wow. Terus Kalau dihitung itu saya- dengan saya nih jauh sekali. Itu masih pucuk, belum ada. Besok Februari sudah 40 tahun. Ya. Tapi yang itu sudah kemurahan Tuhan Ya, luar biasa. tetap awet lah. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi saya di Wamena, terus SD di SD PPK Santo Yusuf Wamena. Ya. Selesai tahun 1997. Wow. Lanjut SMP Negeri 2 di Wamena. SMP 2 ya, luar SMP biasa. 2. Setelah itu lanjut lagi ke SMA Negeri 1 Wamena. Sampai di SMA Negeri 1 Wamena saya Ya. tes SLSB Uncen. Oh, pernah SMA Negeri 1 Wamena juga? SMA Negeri 1 Wamena selesai 2001. Wow. Terus waktu itu ikut tes SLSB untuk masuk perguruan tinggi Uncen. Ya. Puji Tuhan kita di SMA Negeri kita 3 orang. Wow. Saya sendiri di ekonomi, ada teman satu di MIPA, terus ada teman satu di Manokwari. Wow, luar biasa. Kami dari SMA Negeri. Terus ya sudah selesai SMA langsung Kuliah? karena sudah tembus ini ya sudah langsung Di Uncen? Jayapura, masuk di Uncen di Fakultas Ekonomi, Luar biasa. jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Ya. Jadi itu angkatan 2001. Ya. Masuk 2001, selesai 2005. Wow, luar Selesai biasa. 2005. Waktu itu bulan Oktober 2005, tanggal 6 kami wisuda. Tanggal 14 Oktober 2005 itu penerimaan pegawai negeri di Kabupaten Jayajaya. Kakak ikut tes lagi. Jadi saya sebenarnya sudah mau jadi pegawai. Tapi kakak bisa terdampar sampai di sana, Pak. Ya, tapi tadi Tapi saya itu bilang berkat ke kemurahan Tuhan ya, betul. orang tua wakil Allah itu, Ya. jadi orang tua yang perintah. Ya. Jadi saya rasa aneh, biasanya tuh kita yang sibuk untukin, tapi tetap orang tua mama terkhusus itu dia yang sibuk urus apa persyaratan semua, Ya. persyaratan untuk jadi pegawai negeri. Ya. Jadi karena dia sudah dengar ada penerimaan itu, begitu wisuda selesai, Mace yang sibuk naik ke Wamena dulu, udah siap semua ini besok mau daftar. Hari ini sudah perintah saya harus segera naik. Setiap hari sampai hari ini harus naik karena waktu pendaftarannya dari jam 8 sampai jam 2. Ya. Saya dulu berdoa, saya bilang, kalau saya tinggal keras-keras begini nanti mau bagaimana, karena bahasa orang tua bukan kok saja ini adik-adik lagi ada. Ya, Jadi betul. harus pikir untuk adik-adik. Betul. Pertama Oh, kakak anak pertama? Pertama. Ya, luar biasa. Sudah, Tanggung jawab akhirnya, besar. Akhirnya sudah mama yang bilang jadinya sudah baru sapu gaya. Oh baru, oh maksudnya ya sudah baik. Ya pagi malam saya siap diri berdoa. Pagi saya jam 5 itu Ikut Mace tes? telepon. Tidak, ini Mace telepon sudah. Ya kok bangun begitu, bangun cepat mandi langsung ke bandara begitu. Oh, posisi kakak di Jayapura Saya di sini? Jayapura. Oh, Karena waktu itu kakak Oke. sementara kuliah semester 4 itu, Oke. mau naik semester 5, kakak dikasih tanggung jawab jadi sekretaris panitia konferensi wanita baptis di Tanah Papua. wow, amazing sekali. Saya Luar bilang biasa, orang amazing, tua, luar biasa. Sudah wisuda, mama udah naik, sudah biasa selesaikan pelayanan ini dulu, baru saya naik. Akhirnya karena itu tujuan itu ya saya tinggal, jadi mama dong saja yang pulang. Wow, luar biasa. Tapi tujuan tes pegawai negeri ya seperti itu. Akhirnya paginya saya ke bandara. Memang orang padat karena mau penerimaan tuh, jadi semua mana. Semua berlomba-lomba naik ke Wamena. Tapi puji Tuhan saya sampai di bandara tuh saya ketemu ada kakak perempuan satu, itu kakak Linda namanya, kakak Linda Kalem. Jadi di bandara di biasa dulu tiket-tiket itu, jadi lihat saya. Dilihat saya ini, iya deh, ternyata dia teman dekat dengan kakak Terry, kakak Terry di Balom. Jadi kok adiknya Terry tuh namanya. Iya betul kakak, baru kok di sini kakak menaik ke Wamena, baru kok dengan saya sendiri, kok barang terada kakak ini saja. Tapi orang banyak ya, so aku tenang, aku tunggu sih sebentar kok naik. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung kakak lolos. Iya, begitu dong mau naik checking masuk ruang tunggu untuk checking langsung bilang ada sini gitu. Ikut saja langsung. Wow, luar biasa. Ke Wamena, dan puji Tuhan sampai di Wamena langsung ambil berkas persyaratan semua mama sudah siapkan. Jadi itu ada di kok bapak di kantor, jadi kok ambil setelah itu kok daftar. Sudah puji Tuhan saya ambil, sama pergi daftar begini dan bilang nanti besok pagi jam 8 kami buka. Hari ini tidak jadi. Katanya begitu. Sudah besoknya saya orang ketiga yang daftar. Nah,
mantra itu di barisan orang ketiga dari berapa banyak orang, memang orang penuh, tapi tidak tahu itu hari bagaimana sampai orang bisa kasih saya jalan-jalan saya dari belakang permisi itu sampai langsung sampai di loket saya selesai kasih tinggal pulang. Dan itu memang saya lihat cara Tuhan gitu. Cara Tuhan, saya harus cerita proses ini supaya kita sambil menjalani kehidupan, tapi kita harus bijaksana dengan nuansa hati kita, nurani kita, feeling bagaimana Tuhan mengatur jalan hidup itu. Tidak biasa langsung Tuhan datang kok begini tidak. Tapi itu melalui orang-orang yang kita kasih pertama, orang tua yang adalah wakilan. Hikmat itu sudah datang pada orang tua, jadi anak-anak muda harus peka. Peka terhadap nasihat-nasihat orang tua untuk hal-hal yang baik. Kau tidak boleh begini ya, kau harus ikut, harus turuti. Sekalipun bertentangan, tetapi bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan kita, kemauan kita. Kalau orang tua bicara, memang ada orang tua bicara tidak ada yang betul satu apa memang betul, tapi ada hal-hal hal-hal tertentu yang untuk kebaikan kita itu mereka selalu ngomong bicara. Dan itu harus turuti. Luar biasa. Dan puji Tuhan, akhirnya bisa terima jadi pegawai negeri kayak bulan Desember 2005. Pengumuman tuh, nama hasil keluar di Cepos orang, nama keluar. Wow, luar biasa. Waktu itu saya bilang mama tuh satu kalimat ya, itu orang-orang dan itu banyak sekali mahasiswa itu banyak yang sarjana nganggur banyak itu, kita yang baru selesai. Bisa tidak apa? Mungkin, tidak mungkin. Sempat putus asa. Saya sampai kalimat tidak mungkin. Mama kok pakai tidak apa-apa sudah, saya bilang. Tapi mama bicara saya ikut saya bilang begitu. Akhirnya saya turut, tetapi puji Tuhan saat itu juga memang kakak-kakak yang saya menghayal dorang dan saya pikir mereka itu memang sama sekali tidak diterima. Baru kami yang baru selesai berapa orang saja, maksudnya di kalangan kita, apalagi yang kita anak-anak baptis saja. Cuma kita berapa orang saja angkatan kami yang diterima, oke tidak sampai 10 juga. Dan itu memang puji Tuhan. Luar biasa. Ya perjalanan hidup ini selain kita yang kembali ke diri kita. Selain kita yang ini, tapi kita harus peka dengan keadaan lingkungan di mana kita tinggal, ya bersyukur dan masih punya bapak dan mama. Kamu dengar-dengaran dari mereka. Karena mereka itu sudah wakil Allah. Pesan-pesan mereka, nasihat mereka itu perlu dengar. Perlu dengarkan, itu akan menentukan. Berkat semua dari mengalir lewat situ. Untuk mengarahkan jalan. Betul sekali ya. Dan tergantung kita. Kalau generasi muda perempuan sekarang mau sukses atau tidak itu kembali ke komitmen pribadi. Diri kita saja. Luar biasa. Bagaimana kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Bagaimana kita mau punya hubungan baik dengan orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu ada wakilan. Sekalipun ada orang tua punya adik-adik, bapak punya adik-adik, mungkin bapak dia, ada mama pada ada om, tapi mereka juga tidak akan menjamin keberhasilan kita. Gitu. Mereka hanya sebagai pelengkap saja. Dan kembali ke diri mereka juga masing-masing untuk mau gotong royong, saling bantu-membantu ke orang tua kita untuk menolong kami atau itu tergantung diri mereka juga. Tapi yang punya andil peran penting untuk kita anak-anak itu orang tua yang adalah bapak mama beranak yang melahirkan kita. Yang punya andil dalam kehidupan. Wow, luar biasa sekali ya. Saya macam mau dengar terus nih ya kakak. Jadi hal apa pada saat kuliah ini kakak pernah ada masalah kah tidak pada saat kuliah ya? Tantangan apa yang kakak hadapi? Mungkin kakak berdua pernah ada masalah, sempat down, sempat putus asa, begitu kan tidak? Kakak pernah ada pada saat kuliah pernah ada? Kalau saya ya puji Tuhan itu sudah, artinya kalau memang kita sudah berserah pada Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang ini istilahnya yang mau menghalangi kita tapi selalu jalan, enjoy saja, jalani aja. Luar biasa. Apalagi waktu itu kan sekalipun saya waktu pertama kali dari Wamena turun, saya tinggal di asrama Yanmo. Oh, Yanmo ya, dekat Padang Bulan ya. Yanmo Moriba. Sampai semester 3 karena mata kuliah semakin padat. Sedangkan di asrama kita diatur juga dengan tata tertib. Di situ pola yang punya piket masa, kadang kita mau izin untuk ini juga ada
teman-teman atau adik-adik yang bersedia dan tidak, jadi kadang kita bisa korban mata kuliah. Akhirnya saya berpikir tidak, saya harus Keluar dari asrama. keluar dari asrama. Dan puji Tuhan waktu itu saya dapat kos di Perumnas 3 Dalam. Nah, dapat kos di Perumnas 3 Dalam, jadi saya tinggal. Jadi mulai saya tinggal di asrama sampai saya keluar di kos. Saya ini punya usaha sendiri waktu itu. Wow, luar biasa sambil kuliah. Iya, sambil kuliah. Usaha apa, saya Kakak? beli pinang. Oh, jual pinang. Saya beli pinang di Jayapura, saya kirim Wamena. Wow, luar Baru biasa. mama dulu jualan di Wamena. Luar biasa. Jadi orang di Wamena kota itu, dalam kota di Pangbayang Beri sepanjang itu sekitarnya situ. Itu mama-mama ternyata jualan pinang sih. Mama tuh orang yang pertama kali dulu Jualan pinang. biasa dulu jualan pinang. Wow, luar biasa, Kakak. Jadi saya biasa kirim pinang. 1 minggu tuh bisa 2 kali saya kirim. Jadi macet jualan 3 hari kemudian saya kirim hasil. Saya beli lagi saya kirim begitu. Sekalipun ada jam-jam kuliah, tapi ya kita atur ya. Biar hikmat. Jadi pagi-pagi subuh pergi beli pinang. Betul, saya setuju. Bangun di luar. Bangun, kita yang ngatur, kita yang ngurus diri sendiri mandiri. Betul, setuju. Kan Kakak, kadang kan anak-anak muda ini sulit bangun ya. Nah, kalau sudah malam sudah keluyuran ke sini ke sana ke sini, pagi bangun sampai jam 9. Sekalipun waktu itu saya ini punya banyak aktivitas. Tapi Kakak bisa bangun sampai pagi itu luar biasa. Kita harus atur. Sekarang sementara kuliah, terlibat di kampus, terlibat di organisasi, ada GMKI, ada LPMI. Oh, Kakak dulu PMK, gabung juga. ya. Wow, luar biasa. Kakak ibu juga. Tuh pernah sempat waktu. Iya, waktu di Uncun pernah Oh, wow, sama-sama. Karena saya waktu itu koordinator ini bidang kerohanian di fakultas, kita sama-sama. Sama-sama. Luar biasa, luar biasa. Jadi sekalipun ada aktivitas lain di luar itu, tapi yang penyambung hidup ini. Ya dengan cara begitu ada uang lebih yang kita bisa pakai untuk uang taksi. Ya. Kita bisa ada dalam aktivitas organisasi toh. Iya, Kakak, betul. Dan BDW ngomong-ngomong ini, Kakak, pada saat itu tuh biaya kehidupannya tuh uang masih ya 5.000 tuh cukup mungkin ya. 5.000 atau 10.000? Sebenarnya tidak. Tidak juga ya. Kayaknya tidak ada perubahan dari Sama ya. sampai yang ada. Macam mungkin ongkos taksi saja ya. Ongkos taksi yang berubah. Taksi yang dulu yang kita 2.000, sekarang kan 5.000 toh. Ya. Itu mungkin ongkos taksi saja. Ongkos Kalau taksi, ya, makan betul. minum Sama saja, tidak ada semua perubahan. itu sama saja. Tapi kepadatan perekonomian maksudnya Semakin yang dulu berkembang. kita makin padat atau berkembang. Sekarang semakin berkembang. Macam Perumnas 3 yang dulu tidak terlalu banyak ruko-ruko rame, sekarang sudah karena mama mulai duduk jualan emperan itu. Padahal dulu kan tidak segitu, Ya, betul. tidak terlalu rame. Pelaku-pelaku ekonomi masih kurang. Kalau Kakak dosen sendiri? Waktu saya kuliah, Ya. itu hal yang saya lakukan yang pertama adalah bagi waktu. Wow. Jadi karena memang kita di STT ya dituntut dengan segala macam Ya. waktu harus kita maksimalkan dengan baik. Ya. Apalagi saya waktu itu jurusan musik. Ya. Musik gereja. Kalau orang bilang belajar musik itu ya intinya hanya latihan. Betul. Kalau kau tidak latihan 1 hari, kau sendiri tahu gitu. Betul. 1 minggu kau tidak latihan, kau keluarga tahu. Tapi kalau 1 bulan kau tidak latihan, orang dunia akan tahu. Wow. Jadi jadi itu bukan masalah kita punya kecerdasan, kecepatan kita menerima materi, tetapi kita untuk mengeksplor diri itu melatih. Ya. Betul. Kalau untuk bicara musik itu tentang melatih diri kita. Betul, berarti. Jadi selain itu, jadi kita dituntut juga bagaimana 1 hari 8 jam kau harus duduk depan piano. Wow, Kakak ini suka main piano? Iya, bisa. Luar biasa, luar biasa. Jadi dituntut seperti itu akhirnya Wow, kita amazing. memanage juga untuk mata kuliah lain. Kok bukan berarti kita di situ ya karena karena tujuannya kan ujung-ujungnya hamba Tuhan. Ya, pelayanan, ya. Jadi ada skill-skill yang harus kita pelajari Betul. selain musik. Musik. Jadi minimal 1 hari itu 1 jam itu fokus hanya belajar. Ya. Wow, 1 luar hari. biasa. Jadi itu sudah menjadi ketetapan. Sepanjang kuliah itu 1 hari 1 jam itu belajar, makanya belajar teori. Ya. Tapi 8 jam di luaran itu ya kita latihan karena Ya. saya ambil praktek musik gereja. Tapi itu dulu waktu zaman saya kuliah seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi luar biasa. memang saya suka sekali baca buku. Kalau saya flashback ke belakang, dulu waktu saya SD itu saya suka lari sekolah. Wow. Jadi sebelum jam pulang langsung pulang duluan. Wow.
Tapi pulang Takut atau bagaimana? bukan takut. Hanya untuk baca buku. Oh Jadi my saya suka lari God. ke perpustakaan umum yang di depan stasiun 1 nih. Ya. Hanya lari sekolah untuk baca buku. Wow, luar biasa. Kadang dari kelas ini izin ke kamar mandi, tapi setelah ke kamar mandi belok masuk di perpustakaan, duduk paling belakang hanya untuk baca-baca buku saja. Kenapa kakak suka baca buku? Tidak tahu kenapa, pokoknya ada sesuatu yang menarik di buku, jadi ingin tahu itu terlalu besar. Wow, luar biasa. Jadi pada zaman kakak orang itu sudah ada handphone kah tidak Gat gitu? Belum ya? Kuliah pun belum ada itu. Wow, hanya Mungkin masih HP Nokia. Nokia yang kecil-kecil tuh. HP belum bilang hari ini belum bilang Nokia kah? HP kah? Yo. Wow, luar biasa. Jadi berarti beda sekali ya generasi hari ini dengan mentalnya generasi hari ini dengan di zamannya kakak tuh sangat beda sekali saya rasa. Karena Kakak mau tambah Ya, lagi, siap. terus masalah penggunaan uang. Kita Ya. kan fokus orang tua yang kasih kita uang. betul sekali. Ya bagaimana kita memanage uang yang ada itu, mungkin yang zaman kita itu, kita lebih fokus uang itu, pokoknya yang harus kita utamakan prioritasnya itu apa. Ya. Misalnya kita beli pakaian, untuk apa kita Ya. beli pakaian yang tujuannya kain ini kan hanya untuk melindungi tubuh. Setuju. Tapi kita beli dengan harga 300, 500, 1 juta. Uang habis semua. Uang hanya habis di pakaian Baru satu lembar itu. kebutuhan kuliah Kebutuhan kuliah tidak. bingung. Jadi merek model pakaian itu tidak menjadi masalah untuk Setuju, setuju. yang penting manfaat pakaian itu kan untuk melindungi tubuh. Ya, Ya, sudah setuju. beli di pasar juga sama Apa adanya saja, ya, apa adanya saja. Wow, luar biasa. Yang penting ya sesuai dengan uang. Jadi tidak terlalu berfoya-foya dengan uang yang orang tua punya. Ya istilahnya kan uang itu milik orang tua. Masa kita Setuju, mau setuju. berfoya-foya dengan uang orang tua? Baru pamer. Pamer Dah. kan lucu. Baru zaman kakak orang sudah ada TikTok kan tidak? Aduh, jangankan TikTok, HP saja tidak ada. HP saja masih HP Corolla kan. Iya, Motorola. Kak. Motorola. Macam itu. Iya. Ya kalau mau dibilang mahasiswa manjaan gitu. Kalau jadi Tapi kalau zaman kita ada asrama, itu cuma macam asrama Nayak saja karena dulu Kabupaten ya Jaya masih satu. semua masih satu. Belum mekar. Belum Mekar Kabupaten, jadi mau bilang Duga Merdeka, Yali kah, Yali Masih sama-sama. semua kita adalah HMPJ, Himpunan Pelajar Mahasiswa Jaya. Wow. Itu semua ada di Itu situ. menarik Jadi, sekali. Menarik. Jadi semua kita ada mau pertemuan, mau apa-apa itu pasti di Asrama Putri, Aspuri. Kalau tidak di Aspuri, kan di Asrama Nayak. Untuk bicara bagaimana Ya. anak-anak muda kita yang sebab yang ada datang ke kota studi Jayapura menimba ilmu toh. Ya. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan macam apa, mau seminar-seminar kah, Ya. dalam rangka apa begitu, atau mau ibadah Natal kah. Jadi di HMPJ itu juga, tapi di HMPJ itu juga ada ikatan-ikatan. Macam kita orang di Lani Jaya waktu itu nama ikatan tuh Timadapi misalnya, ikatan Timadapi. Ya. Nanti teman-teman dari Karubaga, Bukundin itu juga ada, itu apa Toli don punya ikatan juga ada. Jadi Teman-teman membawa dari Ngalum juga ada, Yali juga ada, masing-masing punya ikatan. Jadi distrik-distrik yang Ya. dari kabupaten Distrik Pemekaran. dari kabupaten itu yang sekarang juga sudah jadi ibu kota Ya, kabupaten Pemekaran itu masing-masing distrik itu punya nama-nama ikatan. Ya. Jadi nanti dari HMPJ, pengurus HMPJ bikin kegiatan apa dalam rangka Natal kah, dalam rangka HUT HMPJ bikin lomba apa, bola kaki kah, voli kah, kita dihimpun semua di situ. Wow. Jadi macam apa ya, ada ini ikatan, kekerabatan, kesatuan dan persatuan itu Sangat kuat sekali pada saat itu. sangat kuat. Wow. Tidak ada perbedaan di antara kau mau bilang kau orang Kelila, bukan ini Katiom kah, Semua rasa satu. Semua rasa keluarga. ini semua. Nanti nampaknya itu kita baku sepak dalam macam ada pertandingan. Wow. Bola kaki, nah itu baru masing-masing. Masing-masing Tapi setelah kubu-kubu. pertandingan Kembali. Tetap sama-sama berkumpul. kembali kumpul, ada apa-apa gitu. Jadi bagus. Wow. Bagus. Terus Tapi kalau dari ada beasiswa juga tapi Iya. dari Pemda Jaya. Walaupun tapi itu biasa studi akhir. studi akan betul. Bukan sementara kuliah dia setiap bulan dikirim tidak. Enak. Kalau sekarang ini kan enak. Itu sangat dimanjakan. Kalau yang saat itu tuh dia studi akhir. Jadi kita sudah semester akhir, sudah seminar proposal. Mau itu kita kumpulkan, kita mau hasil ini. KRS lah. Enggak, hasil tulisan itu. Oh. Kita harus kasih ke ketua HMPJ, baru nanti dilihat itu dikumpul dan bikin laporan ke Pemda, baru kita dibayar atau dibiayai dan biaya studi akhir untuk persiapan tulis menulis apa Skripsi.
Ya. Iya, luar biasa sekali kakak. Jadi Ya memang apa ya, kita Perjalanan jaga. yang perjuangannya sangat keras, keras sekali, betul, betul. Tapi aktivitas-aktivitas lain selain kita ada di kita punya himpunan HMPJ, kita juga bisa ada di organisasi lain toh, Ya. dalam rangka pengembangan Diri. diri. Ya, Baik membentuk karakter kita, Ya. wawasan kita ya, untuk menerima dunia luar, ya, menerima apa segala suku bangsa dari luar gitu. Ya. Artinya supaya ke depan memang sekalipun kita kembali ke daerah untuk menjadi tuan di negeri kita, tetapi kita dituntut untuk punya mindset yang berbeda. ya, Karena pada saat kita ada di situ, kita akan berhadapan dengan lingkungan luar yang menuntut hal itu. setuju kakak, setuju. Wow. Kalau hanya kita mengaku saya anak negeri, anak ini apa tapi kok pengembangan diri sejauh mana? Gitu. Betul, setuju Itu kakak, kadang setuju. jadi ukuran. Setuju, Mungkin kita di lingkungan kalangan kita berpikir itu hal yang biasa, tetapi orang di luar kita berpikirnya tuh seperti itu. Dia bicara sampai vokal besar, tapi dia seperti apa gitu. Ya. Latar belakangnya bagaimana? Ah kok sih gitu aja kok ngomongnya gitu. Ya, Itu orangnya. betul. Orang luar dari luar Papua. Bahasanya gitu. seperti itu. Jadi Ya. adik-adik kalau memang kita Mau maju. mau maju atau kita mau berubah atau mau artinya bisa apa ya? Jadi tuan di atas tanah kita. Nah, kita bisa ini apa beda, Ya. berbeda, Tampil beda dengan keadaan lingkungan Betul, kita. betul. Harus ini artinya menentukan diri itu percaya diri. Ya. Kau harus tahu diri, kau bisa ukur diri sendiri. Betul. Kurang lebih seperti apa mengenal jati diri Ya. istilahnya. Jati dirimu tuh kau harus Setuju. tahu kurang lebih seperti apa, memposisikan diri, terus memacu diri, Ya. terus capai hal itu. Wow, ya betul. Saya setuju kakak. Ya. Supaya kau bisa apa yang tidak mungkin ya di kalangan kita yang tidak mungkin untuk kau pribadi. Wow. Tapi itu sudah cara Tuhan untuk proses kita, untuk antar kita berbeda dengan kau gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi apapun aktivitas itu kita yang sendiri harus menyeimbangi ya. Jadi buat teman-teman muda, ya kita harus peka juga ya. Nah, mungkin menurut kakak ibu bagaimana dengan aktivitas-aktivitas? Apakah aktivitas organisasi ini penting atau tidak? Jadi selain apa kampus? Aktivitas di luar Iya, kampus. iya. Iya, jadi kalau menurut saya aktivitas di luar kampus itu sangat penting untuk Ya. membekali diri kita. Betul, setuju. Karena Ya. itu kedepannya setelah kita mendapat gelar sarjana, ya, yang akan membuat kita bisa menjadi seorang pemimpin dan sukses ke sana itu dari bagaimana cara pengalaman hidup kita berorganisasi Ya. atau mengembangkan skill kita macam Ya. tadi Arik baru cerita di sini ada Ya. Rumah belajar. Ya, ada betul. buka kursus. Nah, Betul. itu bagian dari ya pengembangan diri, Betul. bagaimana kita membekali diri kita karena Setuju. hampir yang menurut pengamatan saya Ya. 70% orang itu bekerja di dunia kerja bukan karena dia kerja dengan gelar sarjana yang dia punya ijazah itu. Iya, betul. Dia bekerja Dia berdasarkan lebih pengalaman. bekerja dengan pengalaman kerja, pengalaman skill yang dia punya. Ya, betul ya, betul. Itu yang dibilang apa tuh? Pengetahuan itu sama dengan pengalaman sama dengan pengetahuan. Itu harus seimbang. Seimbang, betul. Harus sama dengan. Jadi kita tidak harus Jangan belajar. kita punya pengetahuan tinggi tapi pengalaman kurang, Ya. nanti pelaksanaannya di lingkungan kita nanti akan tumpang tindih. Betul, Dan kita setuju. nanti akan tidak Tidak balance. tidak seimbang. Betul, Jadi harus diimbangi. betul. Skill kita, kemampuan kita itu karena ada pengalaman-pengalaman. Betul. Ada berjuta pengalaman akhirnya memacu kita untuk Bekerja. berpengetahuan Ya, betul. yang lebih tinggi. Betul. Setelah kita sudah berpengetahuan yang lebih, karena coba cari tahu orang yang berpengetahuan tinggi itu karena dia punya segudang pengalaman. Betul. Dan pengalaman tuh jangan pikir bahwa nanti saya mahasiswa baru saya mulai setia dalam organisasi. gereja misalnya. Iya. Saya sudah mahasiswa baru pergi datang-datang alim-alim untuk ibadah, memuji Tuhan, bantu-bantu kostur atau bantu-bantu ngasuh, bantu-bantu main tamborin, mungkin tidak. Itu bukan mahasiswa, bahwa datang begitu. Pengalaman itu mulai dari dimana kau ada dalam rumah itu terproses dari orang tua, kau mulai masuk sekolah, kita orang Kristen Ya. sekolah minggu. Tahu dari Ya. sekolah minggu kita mulai diproses di sekolah minggu karena apa?
Tuhan lihat kita punya ketekunan, kesetiaan, dengan sendirinya ada orang lain yang menuntun kita, mengangkat kita, terus menempatkan kita, kasih tanggung jawab misalnya. Terus saat kita sudah di sekolah minggu sudah mulai tanggung jawab kecil-kecil macam penerima tamu, bawa persembahan, atau bantu depan ada yang pimpin acara berjadi singer. Itu dari hal-hal kecil itu ya. Dari kecil itu. Dari SD, SMP, SMA kita sudah, sehingga SMP atau pas SMA atau SMA sebelum datang kuliah kita sudah ada keputusan untuk mengikut Tuhan, memberi diri dibaptis, dan setelah itu kita keluar ke negeri orang. Kita tujuan ke negeri orang itu untuk menimba ilmu dan belajar hal lain. Jangan lagi kita sudah datang ke sini terus kita mulai lagi hal yang kita tidak pernah lakukan. Tapi ya itu sudah cara Tuhan memproses. Betul. Yang sudah terjadi tidak apa-apa. Yang sudah terjadi tidak apa-apa. Tapi buat adik-adik generasi muda toh, terutama adik-adik yang sekarang ada di bangku sekolah SMP, SMA, mulai bekali diri, terutama pengenalan diri dengan Tuhan. Itu kau mulai bangun dari sekarang. Betul. Dekatkan itu, terus setia. Kalau memang disiplin taat sama Tuhan, jangan sama setia, jangan dilihat orang gitu. Kau mulai bangun itu sendiri dengan kau dan Tuhan. Sadar. Dan nanti biarkan Tuhan yang ukur itu. Ya, betul. Kadang kan kita mulai bikin begitu, tuh kan mulai anak tuh nasa biasa waktu dah bikin itu tidak. Betul. Tapi kita bangun interaksi itu bila perlu tersendiri kita dengan Tuhan seperti apa. Setuju. Sehingga Tuhan juga setuju untuk memproses kita. Betul. Kalau kita kurang-kurang tidak disiplin, hanya untuk mau cari perhatian, cari apa dengan Tuhan juga tahan-tahan. Betul. Akhirnya kita bilang, kenapa Tuhan tidak proses saya dari SD, SMP atau SMA seperti ini, baru SMA itu saya masih minta, kok saya masih begini-begini gitu. Itu berarti kau tanya diri juga, punya kesungguhan dalam Tuhan seperti apa. Kan anak-anak muda sekarang yang sudah mahasiswa ini kan sekarang begitu. Ada KKR di mana apa ya, rame-rame apa, ya, silakan. Apakah itu dengan segitu segenap hati memuji Tuhan, kau pergi untuk bersekutu apa kata itu yang bisa ukur itu saya tidak bisa ukur, tapi yang bisa ukur itu Tuhan dengan diri kita. Tapi kita bisa mengalaminya, ada hal-hal yang berubah, hal-hal yang berbeda toh. Supaya di antara temannya, kok anak itu kita sama-sama begini, tapi kok dia bisa begitu terus saya masih begini begitu. Itu kan nanti akan termuncul atau terpikirkan saat itu sudah terjadi atau sudah sementara berjalan. Jadi harus seperti itu. Kalau memang kita punya komitmen dengan Tuhan seperti apa, kita harus jaga baik-baik. Setuju kakak. Sekalipun saya tidak lihat, saya tidak tahu ada dengan teman punya hubungan dengan Tuhan seperti apa. Saya saja bisa lihat kita duduk begini baru ada hal-hal yang Tuhan secara nyata. Yang tidak bisa dimiliki juga oleh orang lain. Kita tidak bisa lihat itu. Hubungan ada dan dua sama Tuhan. Teman dan Tuhan seperti apa kita tidak tahu, tapi saya bisa lihat nyatanya. Begitupun sebaliknya. Yang jelas bahwa di balik keberhasilan, kesuksesan setiap insan di muka bumi itu pasti ada tangan Tuhan yang luar biasa. Menolong kita ya. Amin. Setuju. Terus di saat kita sudah begitu, kadang juga karena biar dia sudah begitu, dia begini, tapi tidak ada artinya juga, mati juga semua kasih tinggal masuk surga. Tapi itu ukuran iman kita dengan Tuhan, itu kesuksesan, keberhasilan yang kita dapatkan gitu. Itu ukuran. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang ini percaya, tadi kan dari awal harus bilang, semua orang percaya kepada Tuhan, tapi cara Tuhan proses kita tuh berbeda-beda. Beda-beda. Tapi kita hanya lihat hasil. Tapi orang yang belum sampai menerima hasil yang puas, memuaskan dia, berarti itu kok punya Tuhan seperti apa? Berarti Tuhan belum menyenangkan hatiku. Jadi sabar anak. Sabar, tunggu proses Tuhan. Atau yang tidak sempat mengalami itu sudah tua, sudah ini baru mau menyesal, kok tidak boleh menyesal karena itu bukan waktunya. Begitu, bukan generasimu untuk memperoleh hal yang luar biasa itu yang baik toh. Jadi segala sesuatu itu ada waktu, dan ada masa yang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu ya jangan lagi ada kata-kata, kalimat atau apalagi hamba-hamba Tuhan kadang sadar tidak salah. Kita bikin gereja mewah-mewah, bagus ya, sampai lapis-lapis tapi bangunan ini tuh tubuh Kristus ya, rumah Tuhan ini bukan ini yang menjamin keselamatan ke surga, itu hati kita baru.
Yuk sekarang wujud dari hati iman percayamu kepada Tuhan yang nyata secara harta dunia kekayaan dunia kau persembahkan untuk Tuhan. Itu kau bangun gereja Tuhan Ya, itu. betul. Supaya di situ di dalamnya semua orang-orang percaya bersekutu Betul, memuji dan setuju. memuliakan nama Setuju. Tuhan. Tidak boleh lagi bilang kita bangun ini meo-meo, tapi kita tidak akan bawa Tuhan tidak tunduk. Loh, bukan Ya. begitu. Setuju ya kan. Bukti nyata nih dari iman percaya kita Ya. bahwa tubuh kita memang bait Allah, tetapi bukti dari itu kita wujudkan dengan membangun nama Tuhan. Luar biasa. Iya, Kita betul. percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita misalnya dalam pekerjaan, Ya. jabatan apa dan sebagainya. Biar kau presiden kah, gubernur kah, tapi Tuhan tidak pakai itu udah hitung yang begitu kadang toh. Kadang ada hamba-hamba Tuhan keceplosan kah atau mungkin Ya. kadang intelektual juga, nah, tapi itu mungkin bicara karena orang tidak pernah mencapai tidak pernah mencapai ke hal itu, jadi Ya. mungkin orang hanya asal bicara kan. Padahal orang jadi presiden tuh dia berdoa, Betul. gubernur dia berdoa, boleh jadi gubernur. Ya, itu ada penetapan Tuhan juga. Ya, itu puniwo. Ya, betul. Bahasa dari Kita harus sadar itu Betul. bahwa kehidupan jalan hidup ini semua sudah ditentukan. ditentukan Tuhan, betul. Jadi kalau memang saat ini Pak Lukas lebih jadi gubernur, itu memang Tuhan sudah Ya, tentukan. itu saling mendukung. Nah, bupati-bupati jelek tidak baik karakter, moral begini, tapi itu Tuhan tentukan. Iya, Jadi betul, betul. Pemimpin, ya. Di negeri kita masing-masing, di tanah ini. Betul. Jadi jangan pejabat tuh dia begini. Jadi karena begitu akhirnya kita bilang Tuhan tidak pakai, tidak perlu. Bah, dia berdoa, dia berdoa dan bekerja. Toh. Betul. Dia bekerja dengan cara baik atau tidak, itu hal lombok. Betul. Tapi itu sudah ditentukan Tuhan dan cara itu sudah dapat. Betul. Gitu. Betul. Setelah dia mencapai hal itu, dia tidak lipat tangan tinggal, toh pasti Ya. dia perhatikan Orang lain. Tuhan. Ya, betul. Dia perhatikan anak-anak Tuhan, toh hamba Tuhan. Betul. Dia bisa perhatikan apa ekonomi orang lemah apa dan Betul. sebagainya. Kalau dia tidak lakukan itu urusan dia. Betul. Gitu. Yang jelas bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan dan Sekarang takdir. bagaimana caranya kita Ya. dengan Tuhan, toh? Betul. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Yang menyenangkan hatinya maka Tuhan angkat itu. Betul. Tuhan angkat dia Ya. untuk jadi berkat bagi kalangan di mana Ya. dia berada. Ya. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini diskusi yang sangat bagus sekali. Mungkin pesan-pesan apa yang mau kakak dorang berdua ini mau sampaikan kepada anak muda Papua supaya terus semangat memperjuangkan mereka punya nasib ke depan. Ya, mungkin kembali ke pertanyaan sebelumnya. Iya, sebelumnya. Oke, apakah boleh. kita berorganisasi Ya. atau selain aktivitas kita Ya. penting atau tidak? Mungkin banyak hal yang Alkitab ajarkan ke kita. Ya. Misalnya salah satu ayat yang biasa saya kutip 1 Korintus 15 ayat 33 kan, jangan Setuju. kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang Baik. Ya. baik. Betul, Nah, setuju. itu berlaku dalam segala seumur hidup kita. Betul sekali. Kalau kita mau menjadi orang politikus, Ya. ya, kita harus bersahabat dengan para politikus. Betul. Kalau kita mau berkarir di dunia politik, kita ikut kegiatan organisasi-organisasi yang akan mengarahkan kita ke sana. Betul. Kita fokus ke sana. Tapi kalau macam kita mau terjun dalam dunia pelayanan, ya kita terlibat aktif dalam pelayanan misi Betul. dan yang mengarahkan kita ke sana. Betul. Jadi selain kita kuliah, pengembangan diri kita yang kita harus lakukan itu adalah tujuan akhir dari kita kuliah. Kan tidak mungkin sarjana ya jadi sarjana, tidak ada. Ada Ya. setiap orang itu punya tujuan hidup. Tujuan hidup masing-masing, betul. Tuhan kan sudah tetapkan, tahu. Ya, betul. Jadi dalam kita mencapai bagaimana kita masuk dalam rancangan Tuhan, masuk dalam Betul. garis jalannya Tuhan, ya kita sendiri harus memilih, membedakan dari semua manusia yang ada kepada siapa saya harus berteman, dengan siapa saya harus duduk, dengan siapa saya harus berdiri, dengan siapa saya harus bersahabat. Karena orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apakah saya akan menjadi seperti siapa, itu Betul. dipengaruhi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar. Setuju, kakak. Setuju. Jadi dimanapun kita berada, dengan siapa saya berada, sekarang tujuan kau hidup kau mau apa dulu? Kalau mau Betul. jadi seorang politikus, silakan bergaul dengan orang-orang Orang-orang politikus, politikus. aktif dalam Sambil menjaga kegiatan-kegiatan itu. hubungan dengan Tuhan. Tuhan, betul. Jadi yang pertama itu sudah pasti menjaga hubungan dengan Tuhan. Betul. Itu nomor 1. Betul. Yang kedua, setiap kita harus mengenal diri kita, potensi Ya. kita. Oh kira-kira saya ini cocoknya jadi apa? Oh cita-cita saya begini, tapi kemampuan saya begini, kayaknya saya harus ubah. Seperti tadi saya bilang, Ya. saya punya pengalaman orang tua saya mau saya harus di Uncen, Ya. karena mereka mau saya jadi pegawai negeri. Betul, betul, Tapi kakak. setelah saya melihat diri saya hati saya tidak di sana. Terpanggilnya di hamba Kayaknya Tuhan. saya harus menjadi hamba Tuhan, saya harus Wow. terlibat dalam pelayanan. Luar biasa. Akhirnya saya harus tinggalkan Uncen, teman dokter saya tetap lanjut, saya harus keluar. Wow, luar Sekarang biasa. saya lebih aktif ke
dunia pelayanan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, sekarang saya melayani sebagai dosen juga di STT. Wow. Mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi Pelayan-pelayan hebat. pelayan Tuhan. Wow, luar biasa, amazing, Jadi, amazing. bagaimana kita jadi yang pertama tadi hubungan kita harus tetap kita jaga dengan Tuhan. Yang kedua kita mengenali potensi Potensi kita. diri, ya. Yang ketiga dalam menjaga pergaulan kita karena orang sekeliling kita juga akan mempengaruhi kita. Betul. Di dalam juga mengembangkan kita punya potensi Yang ada dalam diri manusia kita. yang lahir Betul. di dunia itu punya potensi. Betul. Tidak ada manusia yang lahir asal Setuju. jadi itu tidak Setuju. ada. Berat. Semua Betul. orang itu punya potensi yang Tuhan bawa, yang Betul, kita kenal setuju. dengan kita punya bakat-bakat alami. Setuju. Harus kita kembangkan karena Alkitab tidak hanya berbicara tentang pelayanan. Betul, Tapi setuju. kalau kita lihat Kejadian sampai Wahyu, apalagi kita yang Kristen, Ya. itu banyak sekali potensi-potensi yang ada di dalam Alkitab Ya, yang sudah melekat pada setiap orang setuju. yang harus kita kembangkan karena potensi itulah akan membawa kita mencapai tujuan hidup kita. Betul. Jadi potensi diri itu ketika kita dibaptis, kita terima Yesus, itu kan akan menjadi karunia Tuhan Betul. yang kita gunakan dalam pelayanan kita masing-masing. Ya. Jadi orang yang melayani Tuhan itu bukan hanya yang naik turun mimbar, tidak. Ya. Sekarang Asen seperti tadi cerita sudah Ya. panjang lebar, dia bupati, dia gubernur, dia presiden, tetap ada dalam ranahnya Tuhan dalam Ya, pelayanan. takdirnya Tuhan. Betul. Dari setiap pengalaman hidup mereka, apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, itu kan bagian dari pelayanan. Ya. Jadi pelayanan tidak hanya terbatas di ibadah-ibadah seperti Betul. itu. Jadi bagaimana pentingnya kita harus berorganisasi, Ya. memiliki pengalaman di luar itu sangat penting. Tapi bukan hanya asal ikut-ikutan. Ya, setuju. Ada tujuan-tujuan harus kita tetapkan, ada target-target. Ya. Saya punya pengalaman waktu saya kuliah, itu saya biasa menyusun. Begitu saya waktu pertama masuk kuliah, saya langsung daftar. Ya. 160 SKS itu mata kuliah apa saja. Wow. Saya bagi per semester langsung. Oh, semester ini mata kuliah apa aja ini. Ya kan ada mata kuliah pilihan yang Ya. bisa diambil semester atas punya. Betul. Kadang kita, ya, untuk selesai cepat ya kita ambil itu. Wow, luar biasa. Waktu lain kita bagi untuk mengembangkan diri kita. Ya. Misalnya yang punya suara bagus ya, atau Penyanyi. punya bagus untuk di musik bisa datang ikut belajar di Ya. sini karena di sini juga Betul. cuma belajar untuk setiap orang untuk mengembangkan Ya, diri betul. lebih khusus dalam hal musik. Ya, betul. Kalau IT ya silakan. Harus ikut kursus. Kita harus Betul. bayar harga. Tidak ada orang Betul. yang mau jadi sesuatu tidak bayar harga. Betul. Tidak ada yang harga, tidak ada Tidak satu hal pun yang gratis. Tuhan Betul. saja Bayar harga. harga untuk Kita betul menyelamatkan Nah, kita. untuk Menebus mencapai betul. mengembangkan potensi kita secara maksimal, kita harus bayar harga. Betul, setuju. Khusus orang bilang bayar mahal, bayar. Ya. Untuk memuliakan Tuhan kau harus Betul. dapat ilmu, kau harus bayar mahal Betul. untuk ilmu yang kau dapat itu untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Bukan saja musik, bukan saja jadi dengan bahasa juga bahasa Inggris. Ya. Apa kalau kita punya kemampuan di bahasa, silakan Setuju. kita ambil bagian dalam kursus-kursus seperti itu. Karena Ya. itu akan membawa kita kepada tujuan akhir hidup kita. Ya. Setuju. Untuk mengarah ke sana ya hal-hal itu akan membawa kita. Wow. Disiplin itu sangat penting Disiplin ya, betul. dalam Setuju. memilih waktu. Jadi pengalaman waktu saya kuliah seperti itu, terus melatih. Melatih Saya diri, contoh ya, sekarang betul. saya lihat banyak mahasiswa jarang membaca buku, tapi Betul. lebih banyak membaca God get. barang yang ada di tangan. Iya. Seperti itu. Nah karena terlalu banyak barang baca HP, baca saja masih kaku-kaku. Ini dari mana ke mana. Sekarang kita lihat kemarin, Ya. tes kemarin kan online. Ya, betul. Banyak sarjana-sarjana yang gagal mengikuti itu hanya karena diberi batasan waktu yang singkat. Betul. Dengan harus membaca cepat dan harus Betul. mengerti pertanyaan dengan cepat. Betul. Kita pikir kita sudah pintar, sudah punya gelar, tidak menjamin. Betul. Perlu ada terus kembangkan diri, Kembangkan baca. diri, membaca. Ya, terus skill yang lain juga kita Skill yang perlu lain harus siapkan. ya. Yang Betul. untuk mendukung kita itu apa saja selain Betul, membaca, saya setuju, selain Kakak. musik, selain bahasa Inggris, Ya. IT juga semua. Bila Semua. perlu semua hal itu Kita mengetahui. kita harus ketahui. Betul, luar biasa ya. Wow, pemirsa, ini diskusi yang sangat menarik sekali ya. Jika teman-teman semuanya pengen diskusi ke mereka, bolehlah datang ke mereka. Tapi satu kejarnya di Lanijaya, satu kejarnya di Wamena. Ini kita ketemu kebetulan, jadi saya langsung tawarkan mereka untuk kita cerita-cerita ya. Kebetulan sempat nonggol, ayo kakak kita cerita-cerita pengalaman ya, begitu ya. Kita cerita-cerita pengalaman di masa-masa kuliah, pengalaman motivasi hidup. Nah, jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih buat kakak dosen, kakak dokter, ibu, hormat. Ya, luar biasa sekali. Jadi Satu mungkin hal lagi. ada ya, mungkin kakak ada mau bicara sedikit, tidak apa-apa. Tambah satu hal. Ya, Pak. siap. Untuk generasi muda, Ya. ujilah segala sesuatu dan pegang Pegang yang baik, setuju. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Amin. Jadi ada keterkaitan dengan tadi Ya. yang teman sampaikan. Ya,
Ya, silakan beraktivitas atau Ya. silakan ini, tetapi segala sesuatu kita berhikmat Ya. untuk menguji segala sesuatu saat kita ada di aktivitas atau di titik mana-mana kita harus berhikmat. Tapi itu pasti akan kita alami atau akan dituntun jika kita juga mau buka diri dan meminta hikmat dari Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita untuk bisa beradaptasi dengan apa saja. Yang jelas bahwa sahabat muda harus tahu diri bahwa kita ada yang menciptakan. Betul. Terus selain sang pencipta yang tidak kelihatan itu, tapi sebagai wakilnya itu adalah orang tua. Setuju. Apapun dan bagaimanapun kurang lebih keadaan orang tua itu kita harus hargai. Karena dengan keadaan itulah hikmat-hikmat Allah yang luar biasa yang hendak dinyatakan atau ternyata dalam hidup kita itu melalui orang tua itu, tapi juga melalui anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Sehingga itu terus menjadi dorongan motivasi mereka itu secara langsung tidak langsung, tapi itu sudah cara Tuhan untuk luar biasa melalui orang lain memberikan dorongan motivasi untuk kita kepada hal-hal yang benar. Jadi saat ini kita bicara tapi ya puji Tuhan kalau ini cara Tuhan untuk kita menyampaikan pesan-pesan positif hal-hal yang baik untuk generasi muda. Setelah saat adik-adik mulai buka, lihat, menonton ini, saya pikir ada hal-hal yang baik yang bisa diambil. Dalam arti bahwa saat kita mulai ada dalam dunia pendidikan, kita ada dalam dunia kampus, misalnya kita sudah ada dalam dunia kampus, kita harus tahu diri bahwa kita bisa ada dalam dunia kampus karena kemurahan dan rahmat Tuhan, karena orang tua, dan tujuan kita ada di situ adalah untuk menyelesaikan pendidikan. Itu tujuan utama. Kita datang dari daerah-daerah, datang sampai di kota studi Jayapura itu untuk kuliah. Maka tujuan utama untuk kuliah kita harus kejar target. Kuliah S1 tuh hanya 4 tahun. Kalau sampai lebih dari 4 tahun itu berarti kok manusia aneh. Tidak komitmen. Saya aku terjemahkan yang betul. Sedangkan orang ambil S2 hanya 1 tahun 6 bulan. Kalau lebih dari 1 tahun 6 bulan itu dipertanyakan. Betul. Mahasiswa S3 itu 3 tahun. Kalau lebih dari itu juga manusia aneh. Betul. Karena kakak sudah ada sampai tahapan itu. Jadi saat kakak lihat dalam dunia pendidikan kita ada di S1 dengan S2, S3, jika kita mengikuti irama, namanya juga kita mau menimba ilmu, pengetahuan. Jadi kita harus enjoy saja dan mengikuti setiap aturan yang berlaku di perguruan tinggi itu, maka pasti kita akan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang di akademik itu. Tapi kalau kita ada aneh-aneh atau itu aneh lah. Itu kembali ke diri kita. Yang jelas saat kita ada dalam dunia kampus dan tujuan kuliah, maka pasti kita akan selesai tepat waktu. Sekalipun waktu saya pengangkatan, saya cerita waktu angkatan saya ini, kita kuliah tuh ada teman-teman banyak, ada laki-laki, apalagi teman-teman ini setiap organisasi kampus itu dorang ada, saya juga ada. Dong ada di senat fakultas, misalnya di senat fakultas ekonomi. Saya juga ada di senat. Dong ada di GMKI, saya juga ada di GMKI. Dong ada di LPMI, saya juga ada di LPMI. PMK, saya juga ada di PMK. Kita sama-sama. Itu artinya organisasi yang ada di lingkungan kampus yang adik-adik harus tahu. Harus terlibat dalam organisasi-organisasi itu. Namanya PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen. Universitas ada, di tingkat fakultas ada. Terus yang kedua di fakultas itu namanya Senat Fakultas, tidak tahu sekarang istilahnya apa. Terus di tingkat universitas juga ada. Nanti dari fakultas baru naik ke universitas. Jangan kok di fakultas terada, kok cari muka di universitas. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan tingkatan itu kita harus tahu. Terus dalam tingkat universitas juga itu ada namanya
GMKI itu. Ya. GMKI itu untuk kita orang Kristen. Gerakan mahasiswa Itu Kristen gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, ya. Jadi bagi mahasiswa Kristen sekarang GMKI itu sudah ada semua di tingkat universitas. Ya, Kayak betul. di Uncen ada, di Umel Mandiri ada, di Stikem ada, semua sudah ada. Itu Jadi, namanya GMKI. Ya. Silakan bergabung, bergabung dan kembangkan diri, betul. situ. Ya. Terus ada LPMI, Ya. dulu zaman kita ada. Ya. Sekarang pelayanan LPMI sudah mulai ada di tingkat kampus, tapi juga di gereja-gereja, Ya. Sekolah juga. Ya. LPMI juga ada. Terus yang satu kalau teman-teman Muslim tuh HMI gitu, Katolik Ya. itu PMKRI gitu dan lain-lain. Jadi itu organisasi-organisasi kemahasiswaan Ya. yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Ya. Jadi saat kita mahasiswa mengaku diri sebagai mahasiswa, saat jam-jam kuliah kita kuliah. Ya. Tapi saat-saat kita mau terima untuk dalam rangka pengembangan kapasitas, pengembangan wawasan, membantu untuk pengenalan jati diri kita, Ya. itu membentuk karakter kita. Setuju, ya. Silakan adik-adik bawa Ya. diri ke tempat-tempat yang tadi saya sebut. Ya. Itu organisasi-organisasi yang bisa membantu dan menolong kita untuk mengembangkan diri. Jangan kau masih mahasiswa terus kau pergi lari ikut di KNPI. KNPI itu bukan organisasi mahasiswa. Betul. Gitu. Itu setelah mahasiswa kau pergi ke sana. Ya, betul. Jadi kita harus memposisikan diri. Itu Betul. tadi teman bilang. Betul. Mengenal potensi diri dan memposisikan diri sesuai dengan keadaan kita saat ini. Betul. Setuju. Betul. Selain kita terlibat dalam kegiatan kepemudaan kita di tingkat gereja. Ya. Gereja dimanapun kita berada, baik di Kemah Injil, Gidi, Baptis, itu kan pasti ada GKI pasti ada pam-pam pemuda di tingkat gereja. Terus silakan kita mau terlibat sebagai pemain musika, mau sebagai singer, sebagai apa, silakan kita melayani di lingkungan gereja di mana kita berada. Setuju. Tapi itu selagi kita mahasiswa nih. Jadi selagi mahasiswa kita harus menempatkan diri seperti itu. Betul. Sadar diri seperti itu. Jangan mahasiswa baru minta maaf untuk kepentingan ini, silakan. Gitu. Apakah memang seperti itu? Oke, kalau kamu ikut. Tapi kalau ada apa-apa nanti yang di luar menangis itu adalah orang tua. Gitu. Dia fokus. Dia akan makan atau tidak itu, kok makan atau tidak atau apa. Padahal kalau di sini ada senang-senang makan, dia di sana tidak akan makan. Gitu. Namanya orang tua. Betul. Jadi sekali lagi sayangi orang tua, karena mereka siang malam berdoa dan berusaha untuk kesuksesan kita di negeri orang. Di negeri rantauan untuk menimba ilmu pendidikan. Jadi harap menempatkan diri saat kita ada dalam dunia kampus. Silakan kita timba ilmu, timba pengetahuan sesuai dengan latar belakang atau disiplin ilmu yang kita duduki, misalnya di fakultas atau di universitas atau di sekolah-sekolah tinggi lainnya sesuai dengan latar belakang itu. Silakan jalan, tapi libatkan diri juga di organisasi-organisasi yang tadi saya sudah sebutkan itu. Silakan buka hati, buka diri untuk ada di situ. Selain kita ada dalam persekutuan gereja kita atau kita ada di ikatan keluarga, ikatan distrik, ikatan kabupaten. Itu tidak terlalu bisa melengkapi karena itu kita hanya akan ketemu kita saja. Yang lebih mengembangkan tuh ke organ-organ yang lebih besar lagi yang lebih membantu menolong kita untuk bisa hati, pikiran, wawasan sampai dunia itu begini tuh itu di organisasi-organisasi itu. Yang lebih besar. Sekalipun nanti kita akan ada di situ, kita akan minder. Minder. Tapi ikuti proses. Akan minder. Aduh, nanti bagaimana ini dia orang itu, dia suku ini, dia begini. Di situ cuma dalam berorganisasi dia pasti macam kita akan ketemu laki-laki yang paling ganteng sampai paling jelek juga ada. Perempuan yang paling cantik sampai paling jelek juga sempat ada. dapat goda kamu? Pasti tergoda. Tapi waktu karena saat itu tergoda kan tidak? Tapi kita ini tetap komitmen. Konsekuen. Wow, luar biasa. Kita harus tahu diri. Iya, setuju juga. Karena begini, prinsip saja begini. Jadi ada kakak. Waktu kami SMA selesai, pas kita ibadah di rumahnya. Jadi kita ibadah, terus dia bilang, kamu yang mau sudah mau kuliah, kamu kumpul sama bicara.
dia kasih nasihat kita semua selesai. Baru yang terakhir itu bilang gini, satu sama kasih tau kamu, dia bilang di dunia kampus itu kamu akan ketemu tuh laki-laki yang paling cantik sampai laki-laki yang paling jelek, laki-laki yang mungkin mata sebelah rusak sampai mata sebelah baik, tangan putus kah, kaki timpang kah, paling hitam kah, paling black sampai yang paling putih kah, pokoknya yang berbagai merek lah. Ya. Itu laki-laki itu semua kamu akan jumpai. Betul. Begitu demikian juga dengan perempuan. Ya. Ada nanti juga ada status ekonomi sosial. Betul. Ada yang paling kaya sampai yang paling miskin juga akan ada di kampus. Di kampus. Tapi saat kamu jumpai itu, nanti kau lihat pasti kau akan tergoda. Betul. Terutama, aduh, kita datang dari Wamena dengan tadi teman ada bilang masalah pakai pakaian apa segala macam. Kita datang dan kita gaya seperti ini, tapi nanti ada teman-teman yang datang dengan motor, mobil guys, parkir, mobil style betul baru tiba mendarat di kampus. Akhirnya macam laki-laki ke perempuan lihat yang cewek atau cowok yang begitu langsung macam aduh begitu. Tapi itu tidak usah terlena, tidak usah terpengaruh. Artinya bahwa biar datang yang kayak gitu, tapi sebentar kita udah masuk ruangan sama-sama, duduk kursi yang sama materi kuliah dari dosen yang sama. Terus soal pengetahuan kita akan dapat. Ya, itu pegangan yang kuat ya saat kadang kuliah itu. Terus soal apa terima pelajaran akan sama toh. Terus ujian apa segala macam nanti hasilnya baru beda. Siapa yang unggul? Luar biasa. Bedanya di situ. Wow, luar biasa. Jadi tidak usah terlena. Tidak usah terlena dengan. Sekolah saja. Ya. Kau jangan kaget. Laki-laki yang model-model begitu tuh dong Abu Nawas. Abu Nawas betul. Betul ya, Abu Nawas tinggi. Laki-laki yang model begitu tuh Abu Nawas. Karena namanya mahasiswa, masa muda, jadi dia bikin kos itu nanti sebentar berapa menit dia lihat satu dan lepas lagi. Begitu. Itu laki-laki. Ya itu buat teman-teman perempuan hati-hati. Hati-hati adik-adik betul. Betul. Terus yang laki-laki juga yang sekarang kamu yang bagus-bagus kamu hati-hati dan perempuan juga. Betul, banyak jadi juga. Jadi sekarang ini dunia yang saat itu mungkin agak lain. Dunia waktu itu tuh laki-laki yang tembak. Tapi sekarang tuh perempuan tembak laki-laki. Perempuan yang kejar. Bahaya sekali kan. Jadi hati-hati. Ya, betul. Jangan malah ada sekarang sudah nekat-nekat sama-sama lagi. Betul. Begitu. Jadi hati-hati. Jadi masih status namanya mahasiswa tuh kacang, bukan ini masih ujung kuku. Bukan ujung kuku, ini kuku belum keluar gitu, masih tumpul. Betul. Kan tidak lagi semua kan masih makan minum pakai pakaian mau berdandang apa segala macam masih bergantung sama orang tua. Kok malu sedikit kalau orang tua punya hasil keringat yang kau pakai gaya, kau pakai style begini tuh malu, harus malu. Seorang anak kita harus malu. Betul. Begitu. Setuju. Saya waktu itu bapak punya kapasitas, tapi saya tidak pernah sombong dengan hal itu. Setuju kakak ya. Karena saya waktu kuliahnya bapak camat, bapak tuh sekpri, bupati, JWJ waktu itu. Wow. Bayangkan, tetapi kita tidak perlu sombong kayak betul. Luar biasa. Kita enjoy, tapi sekalipun bapak saya begitu, saat mama dulu jualan pinang, saya lebih memilih jualan pinang, kirim barang apa segala macam. Hasilnya bisa mama dan adik-adik Wamena nikmati, tapi kirim ke saya untuk saya punya biaya kos, saya punya kelangsungan hidup, saya beli pinang lagi saya kirim gitu. Wow, luar biasa. Jadi kita saling melengkapi. Betul, jadi tidak ada yang dibanggakan dari apa yang orang tua miliki. Jadi jangan sombong lah kalau orang tua miliki apapun, tidak boleh bergaya. Masih bergantung ke orang tua atau kakak, adik, mama. Tali perut masih bergantung pada orang tua, atau jangankan tali perut, celana dalam dan beda saja masih bergantung sama orang tua yang beli. Orang tua yang beli. Iya. Atau minta maaf, mungkin sekarang tidak ada yang bilang wene bela lagi. Mungkin yang tidak punya orang tua tapi ada adik kakak, sponsor dari keluarga. Kau harus hargai itu. Setuju. Begitu. Sehingga kelak kau akan jadi seorang berhasil. Seorang berhasil kau akan tersenyum. Terus kau akan tahu diri bahwa hidup itu seperti begini-begini, akhirnya bisa seperti ini. Setuju. Sehingga kita juga bisa berpikir untuk generasi di bawah kita adik harus begini, kita bisa jadi berkat. Jadi saat kita berhasil, kita ada hati untuk menjadi berkat. Setuju. Jadi kakak itu dia bicara begitu. Jadi lebih baik sudah jadi mahasiswa kok kuliah saya. Nanti kok selesai pokoknya. Kok biasa lihat kereta api, biasa lihat kereta api, televisi, baru nanti laki-laki akan antri seperti kereta api. Pokoknya kereta api warna-warna, tapi tidak semua dari depan semua warna sama toh. Ada yang merah, biru sampai hitam, paling ada yang kira-kira punya kereta api saja satu bodi panjang. Tapi dia punya merek, dia punya ini ada beda-beda.
laki-laki yang seperti itu yang kan panjang saya itu akan antri kok. Dan ternyata memang betul. Betul. Saya bersyukur karena bisa punya seorang sosok kakak laki-laki yang bisa memberikan nasihat, memberikan dorongan itu, dan itu juga itu sudah yang membuat akhirnya kakak bisa ada sampai sekarang. Bisa seperti perempuan ya tadi ada bilang apa? Wanita karir. Wow, luar biasa. Iya. Jadi kakak, saya pikir untuk gabung dalam organisasi itu salah satu cara untuk bagaimana memutuskan rantai-rantai negatif ya, terjerumus dalam hal-hal yang misalkan Tapi ada yang bilang gini, ikut organisasi juga nanti tapi itu tergantung kamu diri, motivasi, tujuan hidup. Betul. Ikut itu untuk apa? Betul. Begitu. Sebenarnya organisasi itu bagus kakak. Betul. Kita berorganisasi itu baik. Dan mahasiswa wajib ikut memang. Tidak boleh. Namanya mahasiswa itu harus mengembangkan diri di situ selain di gereja. Betul. Atau di ikatan-ikatan keluarga, ikatan himpunan-himpunan pelajar mahasiswa selain di situ toh. Tapi diadaptasi dengan karakter orang yang berbeda-beda. Atau kapasitas orang lain berbeda-beda dalam kita berorganisasi. Luar biasa. Oke kakak, ini kan terkadang dalam hidup ini kan laki-laki ya. Kalau kita bicara laki-laki ini kan laki-laki maunya itu perfeksionis ya. Perfeksionis bukan perfeksionis tapi maunya orang bahasa ini bilang bos. Jadi maunya tuh perempuan semua yang siapkan, dan posisi ini kan kakak ibu dua ini kan sudah melangkahi itu, dan saya apresiasi buat kakak ibu punya pasangan hidup tuh orang hebat karena dia bisa kasih kesempatan untuk kakak bisa berkarir, dan kakak ibu juga punya teman-teman dekat yang bisa kasih kesempatan untuk sampai hari ini ada kakak bisa jadi dosen, kakak bisa ada di ASN. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan kepala dinas sekarang jabatan kepala dinas, tadi belum perkenalan. Nah, tak bongkar guys. Jadi kakak-kakak yang sangat hebat-hebat ini, teman-teman harus dapat poin-poin positifnya banyak sekali di situ ya. Jadi saya pikir kembali ke pribadi ya. Jadi tadi kita kembali ke tadi kakak ya, saya bilang orang-orang di balik seorang perempuan hebat itu pasti ada laki-laki hebat di belakang, karena dia sudah boleh sayang jalan, saya di belakangmu. Itu saya bilang saya apresiasi sekali kepada abang-abang yang dekat dengan kakak, abang-abang yang telah memutuskan hidup dengan kakak. Itu satu hal yang sangat luar biasa, dan saya hormat. Kalau kakak-kakak yang nonton, hormat. Terima kasih sudah kasih kesempatan buat kakak ibu dua untuk berkarir. Itu satu hal yang sangat luar biasa, karena atas berkat dukungan, atas berkat dorongan, motivasi orang-orang terdekat itulah tong terus semangat. Akhirnya kakak bisa ada sampai di puncak dosen, kakak bisa ada sampai di ASN yang tadi kakak ibu tadi bilang kepala. Saya tidak bisa tambahkan kepala DNN. Ya itu luar biasa ya. Mungkin seperti begitu kakak. Mungkin ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya. Pengalaman saya cerita pengalaman dulu. Boleh. Pengalaman sampai ini pengalaman berkeluarga. Baik. Ya. Saya tidak sampai sarjana sudah berkeluarga. Wow. Terus saya harus menyelesaikan studi saya sarjana itu setelah punya anak. Wah, luar biasa kakak. Luar biasa. Dan itu tantangannya sangat susah sekali. Wow. Coba kakak ceritalah. Cerita. Itu unik sekali kakak. Ya. Yang lain dong ini. Ya. Saat kita sudah kawin, bersuami apalagi punya anak yang tangga-tangga baku susun baru mau kuliah. Aduh, setengah mati. Bersyukur punya suami yang bisa support. Mama baca buku. Sudah saya yang masak, mama ke kampus. Ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau tidak, aduh, tiap hari mungkin bisa bakal lain. Ya. Jadi ini pesan saja untuk adik-adik perempuan dan juga laki-laki. Tidak usah berpikir untuk cari teman hidup selama masa kuliah. Betul. Tunggu saja sampai selesai. Tadi seperti pesan kawan dokter. Ya. Nanti setelah kau sudah punya gelar, kau sudah sukses, itu akan susun. Perempuan dong jajar kau, dong susun kau di belakang. Sama juga laki-laki. Kau hanya tinggal memilih sesuai dengan kau tujuan hidup seperti itu. Betul. Setuju. Ya. Karena kakak sudah berpengalaman dan itu sangat susah dan sangat sulit. Betul. Dan bersyukur kakak bisa ada tanda petik punya suami yang bisa mendukung. Wow. Karena tidak luar semua biasa. Laki-laki atau suami bisa suruh istrinya kuliah. Wow. Zaman sekarang itu suami selalu berpikir saya harus duluan, saya harus nomor satu. Ya. Kok dari belakang tadi sudah bilang kalau suami perfeksionis. Ya. Jadi suami itu bos.
masa istri S2 suami S1 itu kan lucu toh. Ya, betul. Itu beda. Ya, betul. Jadi tapi tidak semua laki-laki Betul, seperti tidak itu. Ada semua. laki-laki yang sangat menghargai perempuan, suruh perempuan harus kuliah setinggi-tingginya. Betul. Dan memang mungkin pesan ini untuk semua perempuan, khusus yang perempuan. Ya. Mari kita sekolah tinggi-tinggi. Betul. Kenapa saya dengan teman dokter kita bisa sampai punya impian bahwa kita harus ada di puncak tertinggi kasta pendidikan, yaitu Ya. strata 3. Karena kami punya mimpi bahwa kami mau mendorong setiap adik-adik perempuan yang lain bahwa jangan hanya puas kok SMA, jangan puas dengan kok punya gelar sarjana atau kok puas dengan gelar Ya. master. Pendidikan itu sangat penting. Betul. Saya mau hubungkan sedikit, maaf, saya harus Ya, belakang siap, Kak. Alkitab. Siap. Firman Tuhan jelas bilang Hawa itu dia pembawa kehidupan. Ya. Perempuan itu pembawa kehidupan. Setuju. Di mana perempuan ada, di situ ada kehidupan. Ya, betul. Setuju. Dan pada waktu Allah berfirman setelah menjadikan segala sesuatu, Allah berkata, sungguh amat baik. Artinya, pembawa kehidupan yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Wow. Dimanapun Ya, ya. kita ada, konteks Betul. keluarga, di mana perempuan ada, keluarga itu akan baik. Betul. Kalau kita lihat mama-mama yang duluan meninggal, keluarga-keluarga yang mama duluan meninggal, bapak bisa stres urus anak-anak, Ya. pokoknya tidak bisa tangani lah baik. Ya. Tapi kalau mama, suami mau meninggalkan, mau ceraikan dia, Ya. kok pergi sudah. Mama Ya. bisa mengatur, mengelola, mengurus anak-anak menjadi bapak dan mama sekaligus. Tapi bapak tidak bisa menjadi seorang mama dan Ya. bapak sekaligus. Ya. Ya mungkin 1% saja laki-laki yang bisa peran ganda. Tapi Ya. kalau perempuan 99% bisa berperan ganda. Wow. Itu hebat. sekali. Karena peran itu sudah dikasih. Alkitab memang sudah tertulis, Ya. sudah menyaksikan sendiri bahwa perempuan itu pembawa kehidupan. Setuju. Ya. Di mana perempuan di dalam gereja pun, kalau ada perempuan yang terlibat dalam pelayanan, gereja itu menjadi gereja yang hidup. Betul. Setuju. Perempuan ada dalam pemerintahan, pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Setuju, Kakak. Setuju. Dimanapun perempuan ada, makanya yang kakak mau pesan di sini, Ya. jangan terburu-buru untuk mencari pasangan hidup. Setuju. Selesaikan sekolah dulu. Buat teman-teman perempuan muda. Buat khusus teman-teman perempuan yang muda, selesaikan sekolah dulu. Setuju. Setuju. Mimpi itu harus selesai dulu. Setelah mungkin sarjana baru bisa lirik-lirik ya, pasti Setuju. sudah ada banyak. Jangan lihat ganteng seperti saya dulu. Salah satunya yang ganteng seperti ini. Tidak, kakak saya sudah berkeluarga. Minta maaf. Maksudnya pokoknya. Terus setelah menikah kita mau kuliah Ya. itu memang sangat-sangat susah. Ya, setuju. Betul. Jadi pesan laki-laki perempuan, tolong jangan bukan jangan berpacaran, boleh berpacaran tapi jangan kawin dulu. Sedini mungkin. Jangan menikah sedini mungkin. Ya. Wajib Kejar sarjana mimpi dulu. Kejar mimpi dulu. Betul. Setuju. Generasi Papua ini penting. Betul. Jangan kita menghancurkan generasi Papua habis di tengah jalan hanya karena kita kawin lebih cepat. Wow. Mimpi Setuju. kita untuk ke depan perkembangan Papua akan terjadi seperti apa itu ada di tangan kita. Lebih khusus kaum perempuan. Setuju, kakak. Ingat, perempuan pembawa kehidupan, dimanapun kau ada, kau membawa kehidupan di tempat itu. Wow. Kehidupan yang buruk kau bawa, maka kau akan menghancurkan kehidupan di komunitas yang kau tinggal. Setuju. Setuju. Dan itu pesan dari saya Mungkin dari kakak ibu. untuk khusus kaum perempuan. Wow. Luar biasa. Unik sudah menarik. Hormat kakak. Mungkin kakak pesan sedikit. Kalau saya ya Ya. tujuan hidup Ya. tujuan hidup itu satu, kau akan cari dalam dunia ini, Ya. kau mau temukan seorang Suryani di Bandung, kau akan temukan Betul. di mana. Memang Tuhan sudah Satunya takdirkan. Ya, betul. ada. Amin. Betul. Suryani tidak akan kau temukan di mana, Betul. tapi hanya ada di saya. Ya. Dan saya ini ada di Tiom, orang asli Tiom dengan rambut keriting, kulit hitam, Ya. dan Tuhan juga hantar saya untuk mengabdi di sana. Amin. Ya. Menjadi sosok seorang Suryani, silakan siapa saja Ya. yang mau belajar mengambil Ya. yang positif dari Betul. saya, silakan terbuka. Ya. Yang Ya, setuju. berikut, kesuksesan itu ditentukan dari kita sukses dalam pendidikan, Betul. sukses dalam karir, dan Betul. sukses dalam keluarga. Setuju. Jadi tadi teman sudah uraikan itu, kalau ada yang belum sukses dalam pendidikan baru langsung lompat keluarga terus kembali untuk kejar karir, artinya untuk menjaga kelangsungan kehidupan keluarga. Ya. Maka itu memang akan rumit dan akan setengah mati. Betul. Jadi hanya 3 hal itu saja. Ya. Jadi untuk generasi muda, baik laki-laki perempuan, ingat 3 hal ini. Kau harus Ya. mempertahankan diri, untuk menyelesaikan diri, Ya. membekali diri dalam
dunia pendidikan setuju. itu baik. Terus imbangi diri dengan bergudang pengalaman, Setuju. diimbangi dengan pendidikan yang kau dapatkan, sehingga saat kau ada dalam dunia karir, dalam dunia pekerjaan, apapun itu tadi. Teman sudah sampaikan, teman dosen, kalau dalam dunia karir, kau mau dalam berpolitik, dalam berusaha, berbisnis, usaha, silakan. Mau dalam dunia kerja, pegawai negeri, silakan. Mau apa saja, pasti harus diimbangi dengan pengetahuan dan pengalaman itu, sehingga kalau saya ada dalam dunia karir, kau akan enjoy santai saja. Semua sudah ada. Dan yang ketiga, keluarga. Pasti kau akan lebih enjoy lagi. Artinya lebih senang, lebih menikmati karena pendidikan sudah mapan. Terus dalam dunia karir sudah ada bekal, modal hidup, pegangan hidup yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan keluarga. Bisa menjamin suami, bisa menjamin istri, terus istri dengan suami, suami dengan istri, terus berdua untuk anak-anak. Tuhan anugerahkan untuk kita. Berdosa kalau kita tidak sukses dalam pendidikan dan karir baik, bikin anak, terus kita tidak pernah menjamin kehidupan anak itu. Kebanyakan kita bikin anak, terus kita ngantar kasih ke orang tua, kasih ke keluarga. Kok berdosa tidak kita. Orang tua capek-capek urus kita, biayai kita. Mungkin kita senang, baru bikin anak kok bawa lagi kepada orang tua. Memang ada orang tua yang senang terima itu. Memang mungkin di muka dia senyum-senyum, dia senang, tapi ternyata orang tua itu dia hati itu terbebas. Pasti dia akan bicara seperti kalimat yang saya bicara, minta maaf, tapi ya orang tua jadi anak aja nakalungan nungguin juga. Nanti kita bahas apa anak. Lo piu karang dia subasa cucu semua ini, jadi biar bagaimana kayak ada bagaimana dari mana dia terima, tapi hati di dalam tuh sebetulnya dia marah, dia tidak senang, dia tidak ikhlas. Karena dia tidak, apa yang dia impikan tuh, dia anak untuk sukses dalam pendidikan tuh tidak tercapai. Dia belum nikmati dia anak hasil. Misalnya mungkin anak sudah selesai, sudah sarjana, belum kerja, begini bawa anak lagi dan cara muka semangat, orang tua masih harus kerja, berusaha, uang tuh bantu kasih makan lagi dia anak, dia cucu ini. Ini kan coba minta maaf, generasi muda sekarang harus rubah mindset. Setuju. Rubah cara berpikir ini toh. Setuju. Jangan kita korbankan, kita punya orang tua lah. Saya punya orang tua tuh, dia pernah bilang saya begini, satu mama. Dia bilang begini, karena kita dalam rumah ini cuma perempuan. Laki-laki satu saja, itu perempuan semua. Jadi dia bilang begini, kamu pemama, dia pakai bahasa kinakaloni, kamu pemama ini tidak tamat, tidak sekolah SD, tidak tamat SMP, apalagi luar biasa. Sekalipun mama begini, tapi mama petangan ini ada, mama akan tetap berusaha. Kamu siapa anak-anak ini, kamu harus, orang bilang sarjana itu seperti apa, sarjana kira harus sarjana, terus mangguya, maksudnya itu arahnya ke saya kakak. Apa kom gara dokter S2 ya kom gara magister kom gara no dokter kom gara no primary rinam noir begitu. Harus seperti itu, harus ke situ begitu. Wow, dorongan yang sangat luar biasa sekali. Memang sudah didoktrin. Jadi kecil tuh selalu begitu, kalimat itu selalu dikasih tahu. Jadi akhirnya itu mendorong, memotivasi kita. Awalnya orang tua nih uang dari mana ke mana, keadaan ekonomi saja begini, mau dari mana ke mana. Tapi ya itu sudah kembali lagi dari awal saya bilang bahwa orang tua itu wakilan, hikmat visi itu sudah ada pada orang tua untuk sampaikan. Jadi dengan demikian antara tidak mungkin, tapi karena kita setia di dalam Tuhan, firman Tuhan selalu nyata untuk kita. Kita selalu diberkati dari firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa arah itu akan benar, akan kau capai. Setuju. Jadi itu memang langsung terlahir alami, langsung dituntun. Ya Tuhan tolong kita, akhirnya kita bisa mencapai hal itu. Jadi artinya bahwa mama bilang saya sudah susah seperti ini, jangan sampai anak-anak kamu tidak sekolah, akhirnya kamu nanti sama seperti saya jualan-jualan begini. Hanya harap bapak kasih uang aja, gaji saja baru urus kamu itu kamu harus sekolah, harus sarjana, S2, S3, dokter, komgaran, hari nano supaya kamu ada uang. Kamu kasih makan suami, tapi suami juga bisa kasih makan, sama-sama. Kita mencerminkan kehidupan dalam
kehidupan keluarga, kelangsungan hidup. Dan itu memang benar. Jadi apa yang tadi teman sampaikan itu sangat. Jadi ingat 3 hal ini baik. Harus sukses dalam pendidikan, sukses dalam karir, baru sukses dalam keluarga. Kalau untuk saya pribadi 2 ini sudah, tapi dalam keluarga itu kebahagiaan yang tertunda. Begitu. Itu Tuhan sedang mengatur hal ini. Kita berdoa supaya Tuhan untuk bagaimana kita akan ada pada puncak kita. Setuju. Amin. Tapi saya bersyukur Tuhan cara atur saya seperti yang tadi teman bilang. Jalan hidup saya yang memang benar. Saya kadang berpikir, jadi begitu S1 selesai diangkat pegawai negeri. Pegawai negeri masa transisi orang urus-urus kabupaten, pemekaran kabupaten, Tuhan bawa sama tuh ambil S2. S2 itu yang termuda loh. Saya usia 25 tahun, 26 tahun sudah selesai. Luar biasa, luar biasa. Terus setelah S2 selesai, kakak mulai dikasih jabatan di Salon 4, bisa pergi ikut pendidikan PIM 4, PIM 3. Jadi ini belum ada keluarga. Belum ada keluarga tuh menurut jalan lurus ada. Enjoy betul. Kalau yang tadi teman cerita kan sudah itu dengar ya. Ya, berarti ada 2 sisi yang memang luar biasa, yang unik ya. Lebih nikmat, lebih lurusnya itu. Jalan mulus. Jadi sampai akhirnya Tuhan angkat kita ya. Jadi PIM 4 selesai, 3 kembali Tuhan kasih jabatan. Setelah itu terproses kita nikmati pekerjaannya, kita bersyukur karena orang tua juga bisa nikmati kita punya ini hasil. Bersyukur kita bisa menopang adik-adik. Adik yang nomor 2, nomor 3 bisa sama-sama bapak dan mama kita baku patungan bisa biaya adik-adik. Jadi saat adik-adik tersenyum saya bersyukur gitu. Apalagi tuh yang perempuan baku itu kadang berpikir baru perempuan yang lahir baku dekat-dekat. Kadang saya berpikir aduh kalau saya tidak perhatikan siapa adik, nanti saya jalan kerja saya begini nanti dia lihat saya kakak gini baru saya harus kasih uang kan tidak. Saya harus berpikir bagaimana menolong orang tua, bantu adik-adik supaya adik-adik juga harus selesai sarjana. Saat dia kerja dia tersenyum, dia mau bantu saya kak, dia mau kakak ini ada 100 aku beli pulsa sekalipun satu kerja. Tapi ya sebagai adik kakak dia senang tuh, dia berkat lebih jadi kasih atau tidak itu terserah dia. Tapi saya sangat bangga kalau saya bisa ada tangan membantu adik-adik bisa selesai kedua ketiga gitu. Harus begitu. Jadi anak-anak yang pertama harus punya tujuan, punya target, berpikirnya seperti itu. Membantu karena itu sudah tanpa kita dengan orang tua bapak mama kandung kita, biar om tante kakak yang lain-lain itu hanya pelengkap saja. Mereka ada hati mau bantu dan bantu. Sekalipun don tahu kita punya kebutuhan, tapi nanti pura-pura lupa kah, pura-pura tuli kah, pura-pura tidak mengerti kah, tidak tahu begitu. Yang ada tuh hanya orang tua dan kita saudara-saudara itu kita harus bangun ini. Sekalipun adik kakak juga ada perbedaan pikiran, pendapat, ada saling perselisihan, tapi itu sudah karakter perbedaan. Itulah kehidupan dalam keluarga. Kehidupan dalam keluarga itu. Setuju. Jadi bagaimana menerima interaksi orang di luar sana atau menerima kapasitas orang yang berbeda-beda di luar sana, sebetulnya sudah mulai dari dalam keluarga itu, saudara-saudara itu. Uniknya itu. Sehingga waktu kita keluar juga kita siap beradaptasi dan kita siap diproses betul-betul. Akhirnya kita jadi orang-orang yang luar biasa, sukses. Luar biasa. Tapi itu memang itu sudah cara Tuhan. Amin, amin. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi saya bersyukur untuk hal itu. Semua Tuhan atur baik, pendidikan baik, karir baik, maka Tuhan juga akan pasti menolong kita dalam rumah tangga. Amin. Jadi dalam hal rumah tangga kadang ada yang jalan lurus, ada yang tertunda, ada yang langsung putus. Itu semua baik. Itu unik. Itu dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Jadi jangan ada teman-teman perempuan atau adik-adik yang mengalami hal seperti itu langsung langsung kok lupa akan arah dan tujuan hidup. Itu keliru. Lagian kan itu urusan pribadi saya dan Tuhan. Siapa? Malaikat juga tidak kok. Ngapain kok mau dikte, kok mau kurang-kurang apa dengan saya? Setuju. Itu kan urusan pribadi saya. Kok saya dan Tuhan sudah beres. Sekarang Tuhan sedang mempersiapkan saya dan buat saya jadi bingung ini. Kok sibuk begitu? Kok masih sibuk di ranah terserah gitu. Sekarang Tuhan sedang, itu cara Tuhan ya untuk menjadikan kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita.
saudara-saudara kita yang ada di Ya. sekeliling kita, Oke. terutama kaum perempuan. Jangan ada masalah, ada ini sedikit, kau langsung kendor, kau harus jatuh, kau langsung kayak gitu. Karena kita anak-anak Ya. generasi muda, khusus kita anak-anak Papua, umumnya ini kan semua Kristen. Ya, Kristen, jadi tetap kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan. ya. Itu yang terpenting. Ya. Karena sumber segala pengetahuan yang sempurna, yang baik, Ya. itu hanya dari Tuhan. Dari Tuhan, betul. Yang Amin. lain-lain di lingkungan kita di mana tuh hanya karena hikmat Tuhan saja. Betul. Kita bisa menyesuaikan Betul. saja. Itu firman Tuhan kan sudah jelas semua. Ya. Uji segala sesuatu. Itu Dan sudah peganglah yang baik. begitu sudah. Oke. Oke, Kakak. Aduh, minta maaf. Banyak. Terima kasih. Cerita begini agak Ya, orang nanti- bilang begini, minta maaf. Jangan sampai bilang aduh terlalu apa Cerita banyak. cerita banyak terus bicara apa gitu. Tidak, memang Atau kesempatan. menonjolkan, menonjolkan kelebihan Tidak. atau apa, tapi saya mau kasih tahu Ya. itu bisa begini karena Tuhan. Ya, itu amin. saja. Itu semuanya karena Kamu berkat percaya kan itu selalu terserah Ya. gitu. Kunci ada di Saya Tuhan bisa, semuanya. Ya. bisa seperti begini tuh karena Tuhan. kemurahan Tuhan. Amin, amin. Rahmat Ya. Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin saya Ya. begini. Ada orang lain yang kita ini sudah berusaha di dalam Tuhan begini, tapi tidak tahu kamu cara dengan kepada Tuhan itu seperti apa, Ya, sehingga betul. belum menyenangkan, Betul. menyentuh hatinya. Betul. Sudah menyenangkan, menyentuh, maka dia berkenan begitu. Betul. Karena kan orang yang laborator Ya, bukan benar. berdekat terus sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Mujizatnya terjadi ketika kita bertindak dan So, amin, amin. Oke. Luar biasa ya. Intinya dari semua tuh hal-hal yang luar biasa kadang berbagi semua. Saya pikir nanti ada waktu yang pas lagi nanti saya ke Lanijaya, saya ke Wamena, saya datang kita podcast lagi. Itu ya, beda lagi ya, kita bahas tentang hak-hak perempuan yang lain lagi ya. Hari ini kita cerita tentang bagaimana perjalanan hidup sampai hari ini Kakak Dom bisa ada. Intinya takut Tuhan itu penting, disiplin, komitmen ya. Yang saya dapat dari Kakak Dom punya cerita-cerita mengenal passion ya. Anak-anak sekarang bilang mengenal jati diri. Apa? Kusuka apa? Tekuni itu supaya itu menjadi tolak ukur di dunia kerja. Ya, gitu ya. Dan itu juga jadi modal. Iya, modal. Kehidupan tuh, kau jamin kau kehidupan Betul. keluarga, Setuju. kau beristri dan bersuami. Ya. Dan bisa menjamin anak. Jangan Betul. bikin anak berpikir bahwa kasih orang tua yang Betul. kasih makan. Ya, setuju. Atau ke kakak adik yang kerja untuk dapat makan, tidak boleh. Ya. Karena kita ini semua unik dan berharga. Betul. Tuhan suka kasih kapasitas kali ini masing-masing. Betul. Tinggal kita kembangkan diri Kelola. bagaimana untuk minta maaf kalau itu agak Oke, jadi ya teman-teman semuanya, teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, itulah sharing session bersama kakak hebat di samping kiri saya, kakak hebat juga di samping kanan saya, orang-orang yang sangat saya tidak menyangka sekali hari ini kita bisa podcast cerita-cerita. Itu satu hal yang luar biasa buat teman-teman muda, teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian dapat brilian pesan-pesan emas yang disampaikan oleh kakak berdua ini ya. Nah, mungkin diskusi kita sampai di situ dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube ini, akan berbagi seputar informasi, motivasi, kisah hidup, pokoknya semuanya lah. Oke, dan terima kasih, sampai jumpa buat semua teman-teman. Hormat. Wah, selesai. selesai.